Ini teman-teman, Nek kurang ajar ngene iki lho. nek kurang ngajar ini kena makam teman-teman. Aku nek kadung saking senenge ora mikir imbase. Terus apa gawe pengiling-iling ya kanca-kanca. Asal Baru kali ini ya Om. kayak iki. Padahal mu ya waras wae ya, ora apa-apa, ora masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jenalas apa jenawi? Jenalas. Berketepatan dengan hari jadi Kabupaten Semarang yang ke-504, H-1 atau 1 hari sebelum hari H, kita berdua memang mengadakan kegiatan belusukan secara dadakan. Oh, situs umpak. Sudah tahu kan, kenapa semua serba tanpa direncana? Sebab, kalau direncana, ujung-ujungnya tidak bakalan jadi berangkat. Kita memilih tempat untuk belusukan di luar wilayah Kabupaten Semarang. Melainkan, belusukan kali ini, kita berkunjung ke wilayah Kabupaten Boyolali dan dilanjutkan ke wilayah Kabupaten Sragen. Tidak lain juga tidak bukan, tujuan kita selain berwisata religi, dengan kata lain, kita menyebutnya belusukan ke komplek makam kasepuhan yang berada di wilayah tersebut. Yang menjadi awal dari kunjungan kita adalah Komplek Makam Kasepuhan Kiai Bahu Sanjaya. Merupakan cikal bakal Dusun Jaten, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Komplek makam beliau berada di tengah-tengah lahan produktif, berupa sawah, di bawah rerimbunan pohon jati. Yang nampak kelihatan hanya terdapat satu makam tokoh saja, dan tidak ada makam tokoh yang lainnya. Namun di dalam kisah ini, saya belum akan membahas makam tokoh Kiai Bahu Sanjaya. Melainkan, yang kita bahas dalam video ini, merupakan makam sosok tokoh yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan Kiai Ageng Natarnyowo. Di dalam perjalanan mulai dari komplek makam Kiai Bahu Sanjaya menuju ke Dusun 3, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Di tengah-tengah perjalanan, kita berhenti sebentar karena dikejutkan oleh objek yang diduga benda cagar budaya. Objek tersebut berada di tengah jalan pertigaan yang bercabang. Setelah melihat dari papan keterangan, objek tersebut diberi nama dengan sebutan situs Batu Gong. Tidak tahu menahu secara pasti, bagaimana tentang kisah cerita rakyat yang membahas tentang situs Batu Gong tersebut. Karena, kurangnya informasi yang saya terima, secara kebetulan, ketika berhenti di tempat tersebut, tidak ada warga yang melintas untuk digali informasi dan keterangan selanjutnya. Hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan bentuk fisik objek-objek tersebut. Di dalam pagar kompleks situs Batu Gong terdapat 14 umpak, dengan bentuk pahatan yang berbeda-beda. Dan ada satu dorpal dengan keadaan aus. Dan itu pun hanya ada satu komponen saja. Dugaan sementara, umpak-umpak tersebut merupakan komponen-komponen sebuah bangunan yang memiliki tiang penyangga konstruksi atap, yang berbahan baku dari kayu yang besar. Oh, situs umpak. Jadi, posisi umpak-umpak tersebut berada di bawah tiang atau soko penyangga atap. Pembuatan komponen umpak tersebut dimaksudkan supaya komponen tiang penyangga atap tidak mudah bergeser atau meleset dari tempat berdirinya. Tidak mudah keropos, semakin memperkokoh bangunan tersebut. Memang benar, komponen umpak tersebut dulu dipergunakan dalam sistem konstruksi bangunan kuno.
Akan tetapi, untuk mengetahui secara pasti tentang jenis objek bangunannya belum menemukan titik terang. Yang jelas, bangunan kuno yang memiliki atap berbahan baku dari kayu, dengan pelindung atau genting yang terbuat dari bahan tumbuh-tumbuhan. Entah berbahan dari daun lontar atau berbahan dari kayu juga, yang disebut dengan sirap. Berbentuk joglo limas, dengan 4 soko guru, 12 soko pengapit, dan 8 soko pengarak. Jika harus dipastikan jumlah umpak yang sesungguhnya, seharusnya ada 24 umpak. Seperti keterangan ini, tapi, dengan kenyataannya, umpak tersebut hanya berjumlah 14 saja. Itu artinya, keberadaan umpak yang lain, bisa saja belum ketemu atau bisa saja hilang, atau bisa saja sudah rusak dan sudah tidak ada wujud dari bentuk aslinya. Memang agak panjang dan sangat menyita waktu, jika kita harus membahas tentang situs Watu Gong. Dan pastinya akan semakin menyita waktu untuk membahas objek yang selanjutnya. Kita teruskan saja ke pokok bahasan, atau inti bahasan tentang langgam nisan yang dijadikan prasasti. Untuk tokoh yang dimakamkan di Komplek Pemakaman Kasepuhan yang berada di Dusun 3, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Jadi teke wong, Mbak. Berarti teke wong. Biasanya miring-miring. Masih gak wani kan iki wis ana oyok. Tugel kuwi nek dipeksa. Dipaksa tuh. Oh iya. Di dalam area komplek pemakaman milik warga Dusun 3, Desa Kalangan, dengan ukuran panjang kurang lebih 80 meter, luas kurang lebih 70 meter, terdapat satu pusara tokoh penting di masanya. Berada di bawah rindangnya pohon beringin, bersanding dengan pohon kemuning, dan dikelilingi pepohonan jati. Dengan pahatan nisan yang menurutku sangat istimewa. Kira-kira, makam tokoh siapa? Memiliki sepak terjang di dalam periode pemerintahan apa, dan beliau memiliki status sosial sebagai apa? Iki mungkin dhisik iki mungkin dahulu komplek makam ini merupakan komplek makam kasepuhan. Tapi untuk jarak periodenya itu sangat jauh. Terlihat dari konsep pemakamannya. Mulai dari yang sepuh yang berada di ujung paling utara. Yang pertama pusara atau makbarok dari Kiai Ageng Tatar Nyowo. Terus turun ke arah selatan, semakin muda, semakin muda, semakin muda. Karena di sini ada beberapa komponen jirat sambung. Dalam artian jirat sambung itu komponen jirat yang dibuat, yang terpahat satu objek atau satu material batu besar terpahat berbentuk kotak, lalu dibuatkan nisan untuk keduanya. Nah, itu sebenarnya memang dibilang sepuh, yo sepuh, dibilang tidak, yo pertengahan lah, pertengahan. Karena kalau menurut saya pribadi ini era-erane setelah perang Diponegoro atau pasca perang Diponegoro. Sayangnya komplek makam ini rata-rata bangunannya itu baru semua, sudah diperbarui. Jadi ketika mengidentifikasi untuk pembacaan tipologi nisan, kita sangat kesulitan sekali.
Saya itu di sini juga heran setelah berkeliling ke komplek makam yang seluas ini, selebar ini, bahkan makam-makam para tokoh saya kira tetap dimakamkan di komplek makam ini, mungkin dari tokoh desa, dari tokoh pemerintahan masa itu. Cuma di sini itu saya herannya itu kok tidak menemukan nisan yang di bawah periode dari tokoh yang bernama Kiai Tatarnyowo atau Kiai Ageng Natarnyowo. Seharusnya kalau memang ada, menurut periodenya setelah masa peralihan antara Demak akhir awal Pajang, seharusnya ada lagi kalau memang sudah terkonsep dari dulu. Dan saya curiganya itu jika memang sudah terkonsep dari dulu, seharusnya Mataram Islam awal atau Mataram Islam Hanyokrokusumo atau Amangkurat, atau masa peralihan antara Mataram Islam Amangkurat ke Pakubuwono. Tapi di sini kok bersih seperti tidak ada nisan lain kecuali nisan yang disepuhkan, itu pun cuma satu pusara. Heran ndak dengan kejadian ini? Janggal atau tidak dengan kejadian ini? Aku wae puyeng kok. Kowe puyeng ora? Jujur saja, saya itu dengan kejadian seperti ini memang agak curiga. Tidak mungkin kalau makam sepuh itu cuma satu saja. Karena di dekat, lebih tepatnya di sebelah barat komplek makam dari Kiai Ageng Natarnyowo itu sendiri ada batas wilayah berupa sungai kecil, sangat dekat sekali, kira-kira berjarak sekitar tidak ada 10 meter. Apa mungkin dulu tanah tersebut pernah longsor, terus beberapa makam ikut terbawa arus longsor tanah atau terkikisnya tanah yang diakibatkan oleh banjir ketika musim hujan itu datang. Kalau dilihat dari rentang waktunya itu sangat lama sekali antara kejadian masa lalu hingga sampai sekarang. Musim penghujan itu tidak terhitung berapa kali datangnya, dan volume air tersebut itu mencapai berapa kita kan tidak tahu. Itu hanya dugaan, karena jika kita melihat dari kondisi komplek makam tersebut. Tapi saya itu memang benar curiga, kenapa cuma satu saja gitu loh yang menjadi kecurigaan saya itu. Sedangkan untuk makam-makam yang lainnya di bawah periodenya, di bawah periode berikutnya itu sama sekali tidak kelihatan. Dugaannya antara mungkin terbawa arus banjir, terbawa arus longsor karena abrasi yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua, indikasinya apakah nisan termasuk bangunan jirat tersebut diganti dengan yang baru. Dua dugaan yang menjadikan pertanyaan kenapa makam itu cuma satu saja gitu. Jika kita melihat secara terang dan gamblang, pahatan kedua batu nisan tersebut memiliki perbedaan dari bentuk ukirannya. Batu nisan yang berada di sisi utara, atau lebih tepatnya nisan yang berada di bagian kepala, memiliki seni ukir pada permukaan bagian tubuh nisan, dengan pahatan berbentuk bulan purnama atau purnama sidi. Berupa pahatan garis tengah yang membujur ke atas dan ke bawah, yang disebut dengan tumpal sodo lanang atau bisa juga disebut dengan tumpal soko tunggal.
Tumpal Sodo Lanang menusuk Purnamasi di tepat di bagian sumbu tengahnya. Sedangkan untuk nisan di sisi selatan, yang terdapat pada bagian kaki, memiliki pahatan berupa tumpal saja tanpa Purnamasi pada bagian kedua permukaan tubuh nisan. Arti dari sebutan atau gelar Natar Nyawa. Arti kata Tatar, berasal dari bahasa Jawa, yang artinya adalah mengajar, membimbing, memberikan pendidikan untuk menaikkan dan memperdalam suatu tingkatan. Supaya memiliki kemampuan untuk mengenal dan memperkenalkan. Untuk meningkatkan mutu dari kemampuan, pengetahuan, keterampilan. Sedangkan arti nyawa, adalah, berupa kata sifat yang tidak terlihat wujudnya, atau goib. Yang bernaung di dalam tubuh atau jazat manusia. Yang memberi kehidupan atas izin yang kuasa, Azza wa Jalla, sehingga mampu melakukan aktivitas sesuai dengan perbuatan yang diinginkan. Dari sini, keterangan keduanya semakin jelas. Keterkaitan antara nama gelar dan pahatan batu nisan tokoh yang dimakamkan. Status sosial tokoh yang dimakamkan sama seperti dengan keterangan yang terpahat pada batu nisan. Merupakan sosok ulama, sekaligus memiliki peranan penting di dalam sistem pemerintahan sebagai pejabat dari Kesultanan Pajang awal. Pahatan nisan memberikan keterangan masa peralihan, periode akhir Demak, awal Kesultanan Pajang. Sehingga, nisan tersebut masih nunggak seminya dengan pahatan-pahatan nisan pendahulunya. Masih jelas, dan sangat terlihat dari bagian mustaka, pinggang, dan kaki nisan. Pahatan bagian mustaka masih memiliki bentuk tumpul dan tidak menunjukkan sudut lancip. Kemajuan seni pahat mulai berkembang setelah akhir Kesultanan Demak. Yang menjadi ciri khas periode berikutnya yaitu Kesultanan Pajang. Terpahat dua bentuk bahu yang berada di samping kanan dan kiri mustaka nisan. Yang nantinya akan nunggak semi lagi atau melahirkan nisan-nisan dengan periode berikutnya, seperti Mataram Islam awal, sampai ke nisan-nisan Mataram Islam Amangkurat akhir. Jadi, nama dari gelar Kiai Natar Nyawa adalah, sosok guru spiritual, atau tokoh ulama, yang memiliki tingkatan nasab keilmuan yang setara dengan wali-wali di tanah Jawa. Statusnya sebagai ulama yang ikut berperan penyebar ajaran dari keyakinan yang dianutnya. Sebagai sang pencerah, yang selalu memberikan pengertian, memberikan pendidikan dan membekali ilmu kepada para pengikutnya. Dan memberikan pesan moral kepada para santri-santri didikannya. Cowok. Cowok. Cowok ya? Nah, aku cowok aku. Yang mbok nak sampean. Cowok. Ya sudah Mas, nganu informasi kok, sithik wae sing sampean ngerti kok. Oh iya, aku kan gak urus sandal. Berhubung kita sudah sampai di sini di komplek makam Kasepuhan Jelas Sepuh ini. Ini langgame apa tadi Mas? Pajang. Langgam Pajang, masa peralihan ya? Iya, nah aku. Masa peralihan akhir Demak awal Pajang. 1550-an kalau saya pribadi loh ya. Ya, undang-undilah karo aku. Terus ini ada ukiran apa saja Mas di permukaan nisan itu? Sini. Permukaan nisan. Iya. Nah, itu. Ada simbole. Simbol apa itu Mas? Purnamasidi. Purnamasidi itu apakah unsur melambangkan status sosial beliau atau seperti apa Mas? Aku nak masalah ini aku wedi nek salah. Ndak apa-apa, umumnya wae masih jenengan kenal wae. Salah aku wedi. Nek dari Mas Yasir ya, apa yang dikatakan Mas Yasir yang tak ungkapke, nek masalah ada simbol itu beliau adalah mempunyai kedudukan dua. Dua kedudukan. Dua kedudukan. Antara status sosial dan status apa sebenarnya? Sosial itu sama dengan derajat pangkat. Sosial. Nek status, dua status berarti tadi kan. Bisa juga yang pertama status derajat pangkat atau gelar. Nah, masalah itu jenengan sing luwih nganu, apa jenenge?
lebih detail. Sebenarnya padha wae Mas, cuma jenengan iku sing arep ngungkapke sing angel. Nah, sebenarnya Mas Yusuf itu tahu, cuma cara penyampaian iki ora iso ceplas-ceplos kaya aku ngono lho. Nek aku ki tak sambi apa ya, supayane pokok bahasan itu ndak terlalu serius juga tidak terlalu guyonan. Yang jelas aku wedi nek salah. Nah, bener. Wedi kehati-hatian kuwi tok. Nah, memang bener Mas Yusuf takut kalau salah. Tapi nek aku nekat, entah itu salah mesti engko ono sing bener ke gitu. Nah. Itu cara belajar saya. Bener sebenarnya yang dikatakan atau yang disampaikan oleh Mas Yusuf bahwa nisan Simbah Kiai Tatar Nyowo, Natar Nyowo itu bener. Beliau dari segi pahatan pinggangnya, informasi yang disampaikan dari pahatan pinggang beliau Mbah Kakung. Terus kenapa ada Purnama Sidi itu menunjukkan dua status. Yang pertama status sosial berupa gelar. Yang pertama gelar ya. Terus yang kedua itu nasab keilmuan. Nasab keilmuan itu tidak jauh beda dengan erane Wali Songo. Cuma beliau jauh di bawahi Wali Songo. Cuma status nasab keilmuannya setara dengan Wali Songo. Wali Songo pun juga ada Purnama Sidine. Tergantung dari ciri khas pahatan. Kalau yang di Sunan Kudus itu ada Purnama Sidi tapi tidak ada tumpal atau sodolanang. Sodolanang pun juga ada artinya, termasuk bulan purnama itu juga ada artinya. Terus kalau yang di Simbah Sunan Gunung Jati itu memang banyak ukirannya ya Mas ya. Banyak ukirannya karena memang mengandung unsur dari adat budaya Cirebon, khas Cirebonnya. Juga ada Purnama Sidinya. Terus tadi Simbah siapa Mas yang barusan kita kunjungi? Mbah siapa tadi? Yang barusan kita kunjungi tadi toh. Simbah Bahu Senjoyo itu juga ada Purnama Sidinya. Tuh, tapi kalau Simbah Bahu Senjoyo itu sudah masuk Pajang. Sudah sudah melewati tahap masa peralihan. Kalau ini akhir Demak awal Pajang. Loh, ini besar banget loh. Besar ini besar banget ini. Nah, dan itu nanti bisa jadi nunggak semi nisan-nisan Mataram awal itu. Bau itu jadi, nah itu nunggak semi nisan-nisan Mataram awal sampai Amangkuratan. Kalau nunggak semi itu identik dengan keturunan toh Mas? Iya ndak? Mustakanya juga. Nah, mustaka kan itu agak papa itu. Papa. Kalau nanti sudah masuk Mataram Islam, mustakanya jadi runcing. Tajem. Demak juga papa ya? Demak papa. Detailnya. Nah, ini detail. Nah, kalau jenengan pernah sowan ke makam sepuh Ki Ageng Kebo Kenongo, nisane sama seperti ini, cuma tidak ada bahunya. Ya toh Mas? Tidak ada bahunya. Hah? Enggak ada cupingannya. Lah ya enggak ada bahunya, enggak ada cupingannya. Terus sabuke enggak ada gitu kayak. Ada pun. Ada sabuke tapi tidak sedetail itu. Kalau itu kan sistemnya apa ya? Sebenarnya ada sih Mas, cuma kan kayak ketimbun kan toh. Ketimbun cor-coran toh. Yang terlihat itu sabuk bagian atasnya itu. Coba yang itu. Lah nang anu apa? Enggak ono sodolanannya kan? Enggak ada. Enggak ada. Polos tanpa sodolanang. Nah, itu sodolanang itu nanti juga ada artinya. Artinya seperti apa? Memang di setiap daerah itu penyebutannya itu berbeda ya Mas ya. Beda. Kalau di Jawa Tengah itu sodolanang. Nah, yang di Jawa Timur apa Mas? Ada yang menyebutnya soko tunggal. Nah, antara soko tunggal dan sodolanang. Saya mendapatkan informasi gitu. Nah, soko tunggal dan sodolanang itu sebenarnya konsepnya itu sama. Sodo itu menunjukkan satu yang dijadikan tuntunan atau teken. Identik para ulama-ulama dulu masih menggunakan tongkat untuk penunjuk arah. Dan mungkin bisa jadi apa? Arti juga apa? Iya. Beliau mempunyai pendirian teguh. Bisa jadi Soko jadi tunggal. Itu nek
nek diartikan banyak. Coba nanti tak artikan lewat tulisan. Soalnya nek ngomong gini iki tergopoh-gopoh. Masih ada kalimat bejo iki ra mimisen, mau mimisen. Yang jelas saya takut untuk menerangkan, takut salah. Itu tok. Oke. Ya udah cukup sekian. Terima kasih Mas Yusuf ya. Siap. Langsung kita cabut. Mas aku